Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wa salatun wa salamun ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa la. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahu 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama Barakah, bil khusus Buya Yusuf Mubarak, Buya Imaduddin Muhammad Al-Bantani, para sepuh ini sepuh, pejabat pemerintah, masyarakat Cinangka sajayanya. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita semua bisa melihat barokah haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para saudara, mungkin saya nggak bisa lama-lama karena saya datang ke sini mahabbatan li akhil karim Buya Yusuf Mubarak. Sebetulnya saya ini lagi dalam keadaan kurang begitu sehat karena terlalu capek. Mudah-mudahan perjuangan ini tetap dilanjutkan oleh masyarakat Banten, dilanjutkan kepada anak keturunannya, jangan sampai sebatas pada kiai-kiainya, karena ini adalah persoalan kebangsaan, kenegaraan, kerakyatan, bahkan keagamaan, menyangkut masalah yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi sedikit ada tertarik apa yang dibahas oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, itu sesuatu yang pernah menggelitik diri saya, yaitu apakah kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi ini adalah Hindu Buddha. Kalau Hindu Bunda, saya pertanyaannya kenapa di Jawa Barat tidak ada candi? Kenapa di Jawa Barat tidak ada pura, tidak ada kuil, tidak ada patung, tidak ada peninggalan seperti di Jawa Tengah Majapahit Islam, Majapahit Hindu. Hampir dari Jawa Barat ujung sampai ujung timur, ujung barat sampai Banten, itu tidak pernah ditemukan ada peninggalan Hindu dan Buddha. Nomor dua, kalau seumpama Hindu Buddha, kenapa peninggalannya tidak disebut Hindu Buddha yang ada di Banten Selatan, yang ada di Baduy? Pangeran Surosoan itu meninggalkan apa yang disebut dengan Sunda Wiwitan. Kenapa tidak Hindu dan Buddha? Ini pertanyaan yang menggelitik saya. Sehingga ada satu kajian Profesor Dr. Ahmad Shalibi. Ahmad Shalibi itu bukan berarti Shalib. Kalau Shalib yang Kristen itu memakai solib. Kalau ini memakai shin, Shalib, sama dengan Shalabi. Ahmad Shalabi, Ahmad Shalibi. Profesor Dr. Kamal Shalibi ini
Karena saya baca buku cuma sudah lama. Bukunya saya cari juga nggak ada, tapi saya baca. Itu saudara-saudara sekalian, di situ ditemukan bahwasanya pertama kali yang disebarkan oleh sesepuh-sesepuh kita yang ada di Jawa Barat ternyata adalah monoteisme. Ibu-ibu monoteisme ngertos kan? Dan paham? Ya, terus dengarkan banyak. Monoteisme itu tauhid, paham tauhid? Memahami hanya Tuhan, hanya satu. Di situ saya baca ternyata jawabannya itu sangat menarik bagi saya. Bahkan menurut saya itu adalah kesimpulan yang mungkin kesimpulan yang mendekati kebenaran. Jadi kalau begitu yang memframing bahwa Pajajaran itu adalah kerajaan Hindu itu siapa? Kalau seumpama babat tanah Jawa yang ada di Jawa, cerita tentang masalah Majapahit, Pajang, Mataram dan Demak, itu juga adalah orangnya disuruh oleh Belanda sehingga membuatkan satu cerita khurafat yang sangat berfitnah, Amangkurat I, di mana Amangkurat itu adalah orangnya jahat, membunuh 5.000 ulama, dan setiap setiap ketemu dengan istri orang yang cantik langsung diambilnya, suaminya dibunuhnya. Itu cerita Belanda. Ternyata saudara-saudara kalian ceritanya nggak seperti itu. Amangkurat I memang lepas daripada Mataram dan Majapahit ketika itu, tapi Amangkurat itu tidak punya cerita seperti itu. Itu fitnah daripada Belanda. Tapi itulah yang tertanam di dalam masyarakat Jawa sampai detik ini. Sampai Amangkurat itu namanya kurang bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bukti ketika Amangkurat itu dikuburkan, maka tanahnya menjadi wangi. Setelah dikuburkan, sekitarnya bau wangi semua, maka tanah di Tegal itu disebutnya Tegal Wangi. Jadi ketika manusia itu membuat fitnah yang sangat susah untuk diungkap, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengungkapkan kebenaran fakta. Jadi kita nggak usah khawatir sama fitnah. Saudara-saudara sekalian, artinya kalau seumpama sekelas Amangkurat seperti itu, cerita masalah babat tanah Jawa juga seperti itu, berarti besar kemungkinan bahwasanya cerita-cerita yang dibangun masalah yang berkaitan dengan Pajajaran, Prabu Siliwangi pun itu juga dibuat juga oleh Belanda. Cuma kan begitu, yang namanya Belanda ya mirip-mirip Ba'alwi. Iya, kalau ngomong nggak terus nggak ada datanya, nggak ada buktinya. Nggak ada data, nggak ada buktinya, nggak terus saja, yang penting ngomong aja. Jadi apa? Itu dipikirnya Pajajaran Hindu, Prabu Siliwangi Hindu. Padahal bukti fakta sejarah ternyata nggak seperti itu. Kaitannya apa yang diceritakan oleh Kamal Syazili? Ternyata saudara-saudara sekalian, agama yang pertama kali datang di Bandung, di Pasundan ketika itu Bandung, sekarang naik ke Bandung, itu adalah agama yang dikenal zaman dahulu, agama Brahman. Agama Brahman ini berasal dari Cina kuno, dan agama Brahman ini bukan Brahma, tapi mungkin itu adalah istilah dari agama Ibrahimiyah. Ini bengongnya bengong ngerti apa bengong bingung nih. Saudara-saudara sekalian, agama Ibrahimiyah, Kamal Syaribi mengatakan bahwasanya pasca Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tersisanya adalah kaum Hawariyun, Banu Israel yang ikut kepada Nabi Isa, Hawariyun. Ketika Hawariyun itu dikejar oleh Roma, mau dibunuh. Karena apa? Karena Hawariyun itu adalah pengikutnya Nabi Isa. Kekuatan agama dikhawatirkan akan berubah menjadi kekuatan politik.
Maka Roma turun tangan bekerja sama dengan Yahudi yang ada di sebelah sebelahnya Palestina ketika itu dia. Jadi Romanya mengejar-ngejar, mau dibunuh itu sahabatnya Nabi Isa. Semuanya pergi semua. Kemudian Yahudi mulai merubah agamanya Nabi Isa yang tadinya tauhid menjadi agama Trinitas. Bodoh secara singkatnya seperti itu. Nah ini kaum Hawariyun ini itu menyebar, ada yang ke Syria. Maka fakta datanya mengatakan bahwa saya di Syria itu ada orang Kristen anti salib, anti Trinitas. Dia menganggap Nabi Isa adalah Rasulnya Allah. Bahkan di Syria itu ada makam kuburannya wali Nasrani, waliullah tapi Nasrani, agamanya Nabi Isa, umatnya Nabi Isa. Orang kita banyak ziarah juga. Saudara-saudara sekalian, bahkan di situ ada kemiripan gerakan-gerakannya. Sholatnya ada takbirnya, ada rukuknya, walaupun nggak ada sujudnya. Karena menurut para ulama mengatakan sujud itu min khususiyati hadhil ummah. Termasuk salah satu keistimewaan umat ini. Termasuk juga lari di Syria, lari di Mesir. Itu makanya kalau di Mesir itu ada satu kelompok Nasrani di mana Nasrani itu tidak percaya sama Trinitas dan menganggap bahwa Nabi Isa adalah Rasul Allah. Ini adalah turunan daripada Hawariyun. Ya Allah, saudara-saudara sekalian. Apalagi kalau memuji Allah itu suaranya enak kayak sholawatan. Kayak orang sholawat. Makanya orang Banten yang ada di Mesir suka silap kang eta sholawatnya. Kaos pisannya kan sanes sholawat eta orang Nasrani. Orang Nasrani. Termasuk ini kaum Hawariyun ini disinyalir menurut observasi penelitian daripada Kamal Shadibi itu lari di Cina kuno. Kemudian saudara-saudara sekalian, pada waktu lari di Cina kuno, pada waktu itu negara Cina itu di bawah kekuasaan Roma. Maka setiap muncul kata Allah pasti dibunuh yang mengucapkannya. Ketika muncul kata Isa pasti dibunuh yang mengucapkannya. Apalagi menyebut nama Muhammad. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad belum ada karena sudah dikabarkan. Itu berdasarkan apa? Itu berdasarkan catatan Cina kuno yang ditemukan oleh Profesor Dr. Kamal Shadibi terjun langsung di Cina kuno. Ternyata di Cina kuno terdapat manuskrip yang sangat tua, lembaran kitab sejarah yang sangat tua, sebelum diperkirakan sebelum Nabi Muhammad lahir. Ternyata di situ ada konsep agamanya Nabi Isa, cuma sudah dialih bahasakan menjadi bahasa Cina kuno. Menjadi bahasa Cina kuno. Kenapa dialih bahasakan menjadi bahasa Cina kuno? Sebab kalau memakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Suryani, apalagi pakai bahasa Arab, Allah, Isa, Muhammad langsung turun kejar orangnya langsung dibunuh. Maka seluruh konsep dan doktrin ajaran agama Nabi Isa tentang masalah menyembah Allah, sholat kepada Allah, termasuk juga adalah sedekah dan zakat dan lainnya, itu ternyata sudah ada. Konsep Nabi Isa ada, tauhid monotheism itu ada. Cuma sudah dialih bahasakan menjadi bahasa Cina kuno. Saudara-saudara sekalian, begitu sudah menjadi bahasa Cina kuno ketika itu saudara-saudara sekalian, kemudian juga ditemukan catatan manuskrip yang tua usianya sebelum Nabi Muhammad datang. Di situ menceritakan tentang masalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata catatan manuskrip inilah yang dijadikan dasar daripada agama Buddha. Maka Profesor Dr. Pandit dari India mengatakan orang Buddha harus masuk Islam karena apa yang dikhabarkan oleh Buddha yang ada di kitabnya itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini supaya anjing pikirannya luas. Jangan cuma bid'ah, kafir, bid'ah, kafir, kafir, bid'ah. Selain kafir, bid'ah itu ayat. Ada orang kunut sesat. Kata orang Cina kannya yang nggak kunut, yang sesat.
Enggak, yang kunut sesat. Enggak, yang enggak kunut sesat, enggak kunut sesat. Nah, kata anak muda, untung aja Abdi mah nggak pernah sholat subuh, jadi nggak pernah sesat. Padahal mah paling sesat. Laras enggak? Bapak dan Ibu sadaya, lah iya, supados pikirannya luas. Orang Indonesia tadi diajaran ku para ulama, para kiai, para wali songo, pikirannya luas. Ini gara-gara nih kenal dengan Wahabi, gara-gara kenal dengan Ba'al, akhirnya kayak gini nih. Kalau dilihat nih tampangnya tampang mantan muhibbin semua ini. Ini NU Muhammadah guys. Senang-naun daripada tidak sama sekalinya. Saudara-saudara sekalian, ini saudara, itu sampai cerita tentang masalah Nabi Muhammad, tapi pakai bahasa Cina ku. Bakal datang seorang nabi namanya nabi orang yang terpuji, Muhammad. Bapaknya namanya hamba Tuhan, Abdullah, hambanya Allah. Ibunya namanya perempuan yang dipercaya, Aminah. Bakal punya sahabat 4 yang bakal menggantikan dia. Dia bakal terusir dari tanahnya menuju ke tanah Yasrib. Tapi Yasrib disebut Yasrib. Itu catatan manuskrip Allah ceritakan kepada Nabi Isa dan umatnya. Itu sebelum Nabi Muhammad, ayat sebelum Nabi Muhammad lahir, dan ternyata dibuktikan di Cina kuno, ditemukan oleh Profesor Dr. Kamal Syarif. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang namanya orang itu kenal sama Muhammad, mereka kenal sama Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka. Memang iya, sudah ciptaan. Saudara-saudara sekalian, yang namanya konsep agamanya apa? Agama Ibrahimiyah yang disebut kemudian dialihbahasakan menjadi Brahman. Brahman itu bukan Brahma. Dengan satu konsep ketuhanan, lafaz Allahnya diganti apa? Dialihbahasakan menjadi bahasa Cina kuno apa? Yang. Makanya Sang Hyang Widiwasa itu alihbahasa daripada Innallaha ala kulli syai'in qadir. Agama Hyang ini bukan agama Hindu. Kalau Hindu mah Brahma, Siwa, Wisnu. Tak ayah Hyang. Nah, saudara, kalau Buddha mah Sang Buddha Gautama. Nah, ini agama yang tesaha aslinya dari Cina kuno. Ini Profesor Dr. Kamal Syaribi bahwa yang itu adalah alih bahasa Allah menjadi bahasa Cina kuno, menjadi yang dibawa ke Indonesia, maka dijadikan apa pertama kali masuk ada di Bandung. Begitu Bandung sebarkan langsung di apa namanya, langsung di tanah-tanah Pasundan. Maka para Pasundan adalah tanah yang pertama kali mengenal monotheism, agamanya Nabi Ibrahim. Tuhannya yang Allah. Makanya bapaknya Anjen, mbahnya Anjen, ulama-ulama Banten mengalihbahasakan sholat jadi sembahyang tenau-naun. Karena memang yang ada alih bahasa daripada Allah. Kadang-kadang orang Wahabi ngerti sejarah itu sembahyang itu istilah Hindu. Yang benar adalah sholat, mudasmu kuntul. Kalau nggak ngerti ilmu, itulah kalau orang jahil nggak ngerti ilmu kayak gitu bisanya jelek-jelekin terus. Betul lah, betul. Saudara-saudara sekalian itu. Maka dari itu kemudian saudara-saudara sekalian, itulah kemudian sampai berdirilah Pajajaran Prabu Siliwangi. Nah mungkin saudara-saudara sekalian Prabu Siliwangi itu ada situs di Kuningan, di Sagara Hyang. Sagara Hyang itu Sagara Hyang itu rahmatullah. Sagara itu rahmat, Hyang itu Allah, rahmatullah. Di Kuningan ayat ini, ayat situs makam-makam jaban kapukur, makam-makam ilmu makam-makam tua. Tapi tak ayat mandirna, tak ayat patungna, tak ayat kuilnya, makam bungkut.
Makanya saudara-saudara sekalian, Prabu Siliwangi ketika Prabu Kian Santang dengan Walang Sungsang termasuk mbah saya, yaitu adalah Nyi Rara Santang, ingin mempelajari agama yang digawa oleh Syekh Qori. Itu adalah Syekh Kurom. Kalau Syekh Qori atau Kukori. Syekh Kurom. Maka kemudian saudara-saudara sekalian, ini agama Islam itu sudah mulai menyebar ada di Indonesia, termasuk Syekh Kuro juga membawa. Lah itu Prabu Siliwangi tidak melarang anaknya mempelajari. Kalau seumpama Prabu Siliwangi Hindu, saya pasti yakin Prabu Siliwangi akan melarang itu Nyi Rara Santang, Walang Sungsang dan Prabu Kian Santang untuk belajar Islam. Karena ini tidak dipelajari. Tidak dilarang. Maksudnya apa? Maksudnya kita ada agama, tapi kok mirip konsep keislaman. Nah, bahkan ada cerita kemiripannya tentang masalah Nabi Muhammad. Coba dipelajari, kamu belajar di asalnya. Pergi ke Makkah. Belajar sama Syekh Kuro. Maka dari itu Prabu Siliwangi ketika datang ke Syekh Kuro untuk belajar, bukan untuk ngawin Nyi Subang Larang. Bukan berarti Prabu Siliwangi demi untuk kawin Subang Larang, Nyai Subang Larang, maka demi itu maka Prabu Siliwangi mau masuk Islam, rela masuk Islam demi mengawali Prabu Siliwangi. Eta masane sejarah, eta masih sinetron. Lalu sudah nggak ada seorang Prabu seperti itu tuh. Kalau seumpama Prabu Siliwangi itu betul-betul Hindu, mungkin Syekh Kuro ada di Kerawang sudah diusir. Terjadi peperangan, buktinya apa? Di Majapahit terjadi peperangan, di Mataram terjadi peperangan, di Pajang terjadi peperangan, di Singosari terjadi peperangan antara Hindu dengan Islam, Buddha dengan Islam. Pada waktu Islamisasi walaupun bisa dihindarkan, tapi saya tidak pernah mendengar di Pajajaran ini ada peperangan antara Pajajaran dengan Islam. Saya tas lu penting unggut-unggutan. Lalu sudah paham? Nah ini saudara ini yang Anda harus tahu. Maka di sini saudara-saudara sekalian, Prabu Siliwangi masuk Islam. Masuk Islam sudah ada dasarnya. Kenapa? Apa yang disebut oleh Syekh Kuro agama Islam ternyata konsepnya sama dengan yang dipahami oleh Prabu Siliwangi, yaitu agama Brahman. Kawinlah dengan Nyi Subang Larang. Kemudian Prabu Kian Santang, Walang Sungsang dan Nyi Rara Santang itu pergi ke Mekah, ternyata ketemu dengan Syarif Abdullah. Kawin. Betul-betul. Ini menunjukkan Prabu Siliwangi, saudara-saudara sekalian, dan Prabu Siliwangi ini adalah bukan Hindu. Kemudian saudara-saudara sekalian, setelah terjadi peperangan, perebutan kekuasaan, yaitu Sultan Hasanuddin dengan Prabu Surasowan, di mana Prabu Surasowan itu lebih sepuh daripada anak Sultan Hasanuddin. Walaupun melalui adu jago, ternyata begitu kalah, maka Prabu Surasowan dia tetap ingin memegang agama Sunda yang difahami oleh leluhurnya, yaitu agama Brahman yang kita kenal Sunda Wiwitan yang ada di Banten Selatan, Baduy. Nah, di Sunda Liliwitan atau tinggal yang bedongkap kadina ayah kuilingan ke ayah berhala ke ayah. Upami ayah berhala eta ngangge seperti foto belum orang tua, bukan untuk disembah. Ada mandir tete ayah kalau ditanya pangeran sama Allah. Cuma nggak mau ikut Nabi Muhammad gitu aja. Itu Sunda Liliwitan. Nah, kemudian pada akhirnya menyebar sampai ke Jawa yang disebut Kejawen. Kejawen bukan Hindu. Maka orang Kejawen itu kalau ditanya gustinya siapa? Allah. Yang mentuhankan, yang menciptakan langit bumi, Allah. Tapi kalau sholat nanti dulu. Tapi sekarang udah mulai sholat, insya Allah nanti buat pribadi juga pada sholat. Paham deh? Jadi saudara-saudara sekalian itu, ini namanya fakta sejarah. Nah, banyak yang dibelokkan. Kalau seumpama masalah data-data fakta sejarah, ini namanya ilmunya ilmu riwayat.
Kalau ilmu riwayat bukan ilmu fikih, bukan. Puncak daripada ilmu riwayat itu data, bukan otoritasnya ulama, bukan. Ulama sealim apapun kalau riwayatnya lemah, ya lemah. Ada kiai Aba Yusuf dapat informasi dari si A, tapi ada orang biasa dapat informasi dari pusatnya. Walaupun Aba Yusuf orangnya lebih alim, tetap yang dipegang oleh dia, karena riwayatnya lebih dobit, lebih dekat, dan lebih istilahnya itu sanad ali dan sanad nazil kalau di dalam masalah ilmu usul hadis. Maka dari itu membahas ilmu nasab itu harus data, bukan otoritas ilmu ulama. Kalau otoritas ilmu ulama itu ada pada kajian fikih, memahami Al-Quran, memahami nas, ada qat'iyyu subut wa qat'iyyu dilalah, ada qat'iyyu subut wa dhanniyyu dilalah, ada dhanniyyu subut wa qat'iyyu dilalah, ada dhanniyyu subut wa dhanniyyu dilalah. Terus ngerti manggut naun qat'iyyu subut qat'iyyu dilalah. Ini belajarin ilmu teh sih orang ngaji baik pesantrennya. Harus ngaji iya, yang namanya ngaji iya. Modal ukuran bakali bukan ayah bisa kayak bisa gitu. Nah, musorok aja ke karung-karungan. Orang Banten yang pintar. Cuma kebodohannya orang Banten satu, apa itu sama bakali. Nah, itu bodoh itu. Orang pintar itu sama orang bodoh ya jadi murakkab. Jadi budak, bergub namanya. Jadi budak jual lah kadang. Laras enggak. Bila ilmi, makanya saudara-saudara sekalian, kajian ilmu fikih itu memahami Al-Quran, memahami nas hadis. Nah, tidak semua orang paham tentang Al-Quran dan hadis. Karena tidak semua orang itu paham tentang Al-Quran dan hadis, maka otoritas ulama diperlukan. Makanya masyarakat Cinangka upami bade maos Al-Quran, membaca Al-Quran, nggak ngerti nggak apa-apa. Kenapa? Lalu sanes ulama. Anjing maos Yasin, ngertos artinya artosnya Yasin, tenang-tenang. Ayat kursi, tenang-tenang. Baca An-Nas Al-Falaq diwaos deh. Termasuk baca sholawat tafrijian dibaca ke masyarakat Cinangka 4.444 sudah 20 tahun sampai detik ini tara faham artosnya tenang-tenang. Kata ustadznya bilang kalau di Cinangka mah nggak penting artinya, terus yang penting berkatnya jangan telat. Itu wajib banget. Nah, saudara-saudara sekalian, makanya orang baca Al-Quran nggak ngerti. Kenapa? Karena nggak ngerti itu otoritasnya ulama. Dan tidak semua orang ulama yang ngerti Al-Quran mutlak bahwa dia itu benar, nggak ada. Al-Imam Sahibut Takwil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, seorang ulama besar abad ketiga Hijriah, punya kitab Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Sebagai Syekhul Masyayikh di dalam masalah tafsir, itu mengatakan maparkan Al-Quran dengan hadis dan dengan bahasa, dengan tahlil al-lughawi dan ijtihadi, tapi terakhirnya tetap wallahu a'lam bishawab, kecuali Allah yang mengatakan. Ibnu Katsir, Syekhul Mufassirin bil Ma'thur wa Syekhul Masyayikh wal Huffaz, Umdatu ahli al-ma'ani wal alfaz al-mushaqqaq fil ulum bil tafahum wat talaqi, Abu Fida Ismail bin Katsir al-Qurashi Dimashqi. Ini saudara-saudara sekalian, memaparkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran dengan hadisnya Kanjeng Nabi, tapi tetap di akhirnya wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena arti yang tepat sebenarnya hanya Allah yang tahu. Nggak ada ulama yang mengklaim lebih tahu tentang masalah Quran. Jadi kadang-kadang upadi ada orang cuma belajar Al-Quran 3 minggu, 3 bulan di masjid, cuma modalnya jenggotnya dipanjangkan, langsung ngarang-ngarang kiai, merasa paling hebat, paling ngerti tentang Al-Quran. Dinamika jami jahil murakkab.
Ya, ya ukurannya ilmu bukan jenggot. Jenggotnya panjang-panjang nggak ngerti nafsu sorof percuma. Di lemburna orang jenggotnya panjang-panjang, jangan ngertos Al-Quran, jangan ngertos nafsu sorof. Namina naunnya kambing kacang. Bapak dan Ibu sadaya, nah, kalau seumpama kita baca Al-Quran harus ngerti arti. Nah, yang sebenarnya sahanu faham ngerti arti Al-Quran. Oh Allah oke nyari di dalam Al-Quran. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahr. Kalau seumpama lautan jadi tintanya, tatangkalan sadayanya jadi penaknya menjabarkan Al-Quran, Allah jamin lautannya bakal asap, lautannya bakal habis airnya, tatangkalan protol sadayanya. Qabla an tanfada kalimat rabbi walau jikna bimithlihi madad. Didatangkan, ditongkatkan, di seep. Nah kalau sudah begitu tantangan Allah, kemudian salah yang berani-berani mengatakan saya ngerti Al-Quran, sok maju masyarakat Banten, pengen disambar beledek. Lalu sudah. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah asalnya Bismillah. Kenapa hamzahnya dibuang? Kenapa baknya disambung? Kenapa alifnya dibuang? Bismillah mana? Sedangkan di dalam Al-Quran yang lain, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, senajan diucapkannya bismi rabb disambung, tetapi ternyata setelah bak ditulis dalam Al-Quran ayat alifnya disebut tapi hamzahnya dibuang, disebutkannya disambung. Sedangkan bismillah sedayanya tak ayat. Apa bedanya? Multiasa pikiran Anda. Nah, sudah. Qul huwallahu ahad, ya ada huwa itu apa? Umpamanya huwa dianggap isim dhamir, aidah ke mana? Ke Allah. Oh Allah ayat di akhir, kecuali qul Allahu huwa ahad, huwa kembalinya kepada Allah. Ya mah huwa dulu dari Allah ke mana? Akhirnya otakan mah. Laras sudah. Ini saya mengungkapkan kepada kalian semua bahwa tidak semua orang ngerti Al-Quran, kajian fikih, bahwasanya jangan sok-sokan kita semua paham, mengaku dia paling paham Al-Quran. Inna rahmatallahi qaribun, rahmatun mu'annats. Kenapa qaribun jadi khabarnya itu mudzakkar? Kalau inna rahmatallahi qaribun, innanya kan min namasil ibtida. Jadi asalnya rahmatullahi qaribun, mubtadanya rahmat mu'annats. Kenapa qaribunnya itu adalah mudzakkar? Siapa yang bisa protes sama Allah? Pada protes ke Gusti Allah. Sambar beledek Anda. Jibril ngamuk-ngamuk. Ya enggak Kang, kalau mubtada khobar mah kadang-kadang ada yang mutobik, ada yang ghair mutobik, ngertos. Kalau yang ghair mutobik biasanya terdiri dari masdar. Contohnya seumpama al-ismu qismun, al-mu'rabatu qismani. Qismani itu kenapa kok qismaninya isim tasniyah, al-mu'rabatu jamak muannats salim? Karena qismaninya itu masdar, jadi tidak mutobik dengan mubtada kenal naun sebab masdar. Kalau enggak isim jamid, al-khobaru nau'ani, al-khobaru isim mufrad, nau'ani isim tasniyah kenal naun sebab naunnya itu adalah isim jamid. Bilang gini enggak ngeselin cangkem doang. Ngerti enggak? Syukur gue jenggot lu. Paham? Nah ini masalahnya, qoribun itu bukan isim jamid, qoribun itu bukan masdar. Ini sifat sore sama dengan zaitun qaimun. Qoribun fa'ilun. Kalau sifat sore itu mutlak wajib mutabaqah. Zaitun harus qaimun, hindun harus qaimatun, tidak boleh hindun qaimun. Masalahnya di dia rahmatullahi qaribun. Saha yang berani protes ke Allah saha. Saya yakin Buya Mutadi juga nggak berani protes ke Gusti Allah. Paham? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, bi-nya naon? Asra bi'abdihi. Ba-nya ba apa? Asra bi'abdihi. Kalau ada yang mengatakan ini baknya biladid li ta'diyah. Li ta'diyah dari mana? Asra parantas muta'addi dengan wazan af'ala. Dan asra parantas muta'addi. Asra itu asalnya dari lafaz saro yasri siroyatan.
mengikuti wazan af'ala dari asro. Parantos muta'addi dengan wazan af'ala. Nah, jadi bak di sini tidak bisa disebut bak di ta'diyah sebab ia parantos muta'addi, kecuali kalau seumpama asronya dikembalikan kepada wazan mujarradnya. Subhanalladzi sarra bi 'abdihi, baru di sini baknya di ta'diyah. Ini asro parantos muta'addi, kenapa ada baknya bak naon? So, buka alfiahnya. Alamatul fi'li mu'adda'an tasila ghairi masdarin bihi nahwu umil falsid bihi ma'mulahu illa yan al-fa'il lahu tadabbartu kutub sampai seterusnya wa 'addi laziman biharfi jarri wa in hudifan nasbu lil munjali. Jadi nggak bisa asra bi 'abdi marartu bi zaidin amrartu zaidan amrartu bi zaidin, tidak bisa. Model-model gini Mbak Ali nggak bakal bisa ini. Udah. Paham? Paham deh? Paham tuh penting? Unggut. Mbak Ali pengen ngelawan orang Banten gak ngerti nahwu sharaf, belum ngelawan tos busuk di tengah jalan. Laras saja dikiranya di Banten gak ada orang ahli makanya. Laras saja saudara-saudara sekalian, itu diarti. Makanya kata para ulama, Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, gurunya Imam Suyuti, mengatakan di dalam kitab tafsir Jalalain, baknya artinya lil insaf, bukan lil ta'diyah. Lil insaf itu apa? Lil insaf itu menepungkan, merekatkan antara sifatnya Nabi Muhammad sebagai manusia yang serba terbatas dengan sifat Allah yang tidak terbatas. Maka dua sifat ini dalam Isra Mi'raj muncul. Sungguh Isra Mi'raj itu sangat luar biasa, tapi sifat kemanusiaan Nabi Muhammad tetap disebut apa? Butuh tempat, butuh waktu. Yahtaju ila mahallin aw mukhassisin. Mana tempatnya? Allah menyebutkan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Mana waktunya? Lailan, dalam waktu bengi, waktu tempat ini. Makanya para ulama taukidun lil abad, memperkuat posisi Nabi Muhammad sebagai hamba. Jadi lailan bukan menunjukkan arti waktunya Isra, sebab Isra itu artinya dari Saro itu artinya as-sairu fil laili, berjalan di waktu malam. Lafaz Isra sudah mengandung malam. Jelas lailan di situ adalah tujuannya memperkuat posisi Nabi Muhammad sebagai hamba. Apa buktinya hamba? Buktinya Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, jangan dituhan, bukan anaknya Allah, bukan manusia yang mengandung Tuhan, tapi Muhammad datang dari Isra Mi'raj tetap sebagai manusia. Buktinya masih butuh tempat Muhammad. Mana tempatnya? Oh, sebut minal masjidil haram. Mana waktunya? Oh, lailan minal masjidil haram ila masjid aqsa. Bukti bahwa Nabi Muhammad itu bukan anak Tuhan. Itu menyangkal konsep yang dihitungkan oleh orang Nasrani bahwa Nabi Isa anak Allah. Tampaknya tanpa membingungkan Nabi. Betul. Jadi saudara-saudara sekalian, subhanallah, ini lah itu kajian fikih itu ya. Ada lagi dalam Al-Quran, ya Isa makanat ummuka baghiyah. Ummuka mu'annats, kenapa baghiyah bukan baghiyatan? Ayo. Kenapa bukan baghiyatan kok baghiyah? Makanat ummuka baghiyah. Ini adalah merupakan rahasia kandungan Al-Quran yang sangat dalam. Maka dari itu kita dilarang, masyarakat Banten, masyarakat Cirebon dilarang mengklaim dirinya paling paham tentang Al-Quran. Tidak boleh, maka Allah akan menantang kalian. Nah ini yang bisa sama, yang bukan istinbatul ahkam wal hikam, mengambil kandungan hukum dan hikam, itu adalah apa? Adalah para ulama. Maka otoritasnya ulama diperlukan di dalam ilmu fikih, di dalam membahas istinbatul ahkam wal hikam. Kalau ilmu riwayat tidak. Ilmu riwayat itu ilmu data, bukan masalah ulama. Yang namanya Imam Hakim itu punya kitab namanya Mustadrak. Imam Hakim itu disebutnya Amirul Mukminin fil Hadis. Bukan sekedar Al-Hafidh. Imam Ibnu Katsir disebutnya Al-Hafidh. Kalau Imam Hakim itu Amirul Mukminin, itu di atas Al-Hafidh. Tapi kenapa di dalam prakteknya
Mustadraknya Imam Hakim tidak diunggulkan di dalam masalah ilmu riwayat, malah yang diunggulkan itu adalah kitab mustakhrajat, di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Ini karena data, bukan masalah Imam Ibnu Khuzaimahnya, bukan masalah Imam Ibnu Hibbannya. Jangan dibanding-bandingkan, berarti Imam Ibnu Khuzaimah tidak menghargai Imam Hakim. Bukan seperti itu. Data mengatakan Imam Hakim menulis kitab hadis, mengumpulkan dalam satu buku yang disebut kitab Mustadrak, itu umur 60 tahun ke atas. Jadi sudah banyak ikhtilaf. Makanya di sini tidak diunggulkan. Ini data riwayat, bukan masalah otoritas ilmu. Itu namanya ilmu riwayat yang dibahas oleh Kiai Imaduddin Al-Bantami, itu adalah ilmu data riwayat. Maka saya bilang, Kiai sampean bahas nasab, saya dukung dari sisi yang lainnya. Sampean buat mesin, saya buat bodinya supaya kuat, supaya bodinya anti tembak. Laras sudah. Nah, kalau di dalam fikih karena otoritas ulama, ilmunya ulama diperlukan, maka ada istilah ijma'ul ulama. Nah, kalau ilmu riwayat, data, tidak ada ijma'ul ulama. Ijma'ul ulama bahwa hadis ini sahih, tak ayat. Adanya apa? Adanya marwahul Bukhari wa marwahu Muslim. Marwahul Bukhari, kitab Al-Jami'us Sahih, punya Imam Bukhari adalah asahul kutub ba'dal Quran, paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Wa Muslim asahul kutub ba'dal Bukhari, Muslim itu adalah paling sahih kitab setelah Imam Bukhari. Adanya dua ini, tidak ada ijma. Kalau sudah rawahul Bukhari, ya udah. Rawahul Muslim, ya udah sahih. Antara muttafaq alaih, rawahu Syaikhani, atau ala syartil Bukhari wa ala syartil Muslim, beres. Makanya Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban pun istikhrajul hadis di dalam riwayatnya yang sesuai dengan jalur thariqah daripada sanadnya beliau kepada Imam Bukhari ala syartil Bukhari. Akhirnya Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban pun diunggulkan riwayatnya. Ini bicara ilmu riwayat model hadis begini, nyapin mulut doang. Betul. Jadi tidak ada. Jadi kalau seumpama ada yang mengatakan bahwasanya nasabnya habaib, ijma'ul ulama nasabnya habaib itu sahih, kasmu dulu. Laras ente. Yang namanya nasab itu data riwayat. Imam Syafi'i itu orang alim. Kita semua mazhabnya Syafi'i, dari data riwayat Imam Syafi'i itu bukan cucunya Rasulullah, walaupun mbahnya nyambung ke mbahnya Kanjeng Nabi, tapi bukan cucunya Rasulullah. Sehebat apapun ilmunya Imam Syafi'i, ketika datanya Imam Syafi'i nasabnya tidak nyambung ke Kanjeng Nabi, sehebat apapun Imam Syafi'i tidak akan bisa menyambungkan nasabnya. Ini bukan masalah ilmu, ini masalah data. Lain bin ya. Paham? Jadi saudara-saudara sekalian, jadi tidak ada ijma. Sebab ada orang kadang-kadang ini ijma ulama. Sampai itu kan ada 11 ulama. Ini yang mensahihkan nasabnya Pak Ali. Saya bilang, saya bisa mengeluarkan bukan 11 ulama, 80 ulama yang membatalkan. Jadi mana yang ijma nanti? Jadi ijma bertabrakan dengan ijma. Maksudnya berantem ijma-ijma'an. Ini dagelan apa ilmiah? Betul. Walaupun Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih, walaupun Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih, walaupun Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih, walaupun Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini sahih, ada 20 ulama mengatakan hadis ini sahih, tetapi ketika Imam Bukhari mengatakan hadis ini dhaif, maka yang diunggulkan Imam Bukhari satu orang, tapi paling diunggulkan karena ini adalah ilmu riwayat, bukan ilmu ijma. Paham gak? Ini ya kadang-kadang, cuma kan kadang menjelaskan seperti ini kan kadang-kadang susah orangnya. Paling ada uang rebel-rebel, sumbaran times. Paham gak? Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian itulah maka yang dimaksud oleh saya bahwasanya kajian daripada Ki Imaduddin Al-Bantami itu kajian ilmu riwayat, usulul hadis data riwayat. Jadi apa dikajinya? Abdobtu, apalanya bagaimana fiqh kepercayaannya,
Ada lagi muttahamun bil kidbi, terdakwa atas kebohongannya. Ada lagi yang kadzab, ada lagi dajjal, ada lagi syaitan. Wah, macam-macam. Makanya ada ilmu al-jarah wa ta'dil. Al-jarah itu adalah mengkritik sisi negatif daripada rijalul hadis. At-ta'dil mengungkapkan satu kelebihan daripada rijalul hadis. Ini bukan berarti riba, tapi ini adalah demi keilmuan. Makanya kalau ada orang kadang-kadang usaha apa sih lagi apa? Membahas nasabnya Habib, buat apa sih bahas nasabnya Habib? Siapa yang bahas nasabnya Habibnya ente itu siapa? GR Ahmad ente. Memang saya kenal sama Habibnya ente. Saya kenal gak sama Habib yang ada di Banten? Terkenal, jangankan di Banten, di Cirebon juga, nggak kenal. Ya buat apa juga ngapalin Habib, daripada ngapalin Habib ngapalin Quran aja. Kemudian apa? Saya dengan keiman yang Anda harus tahu, ini bukan mengurusi nasabnya Habib, ini lagi mensucikan nasabnya Rasulullah dari para pembohong. Pas tepuk tangan nau-nau. Sinangkama memang bisanya tepuk tangan gitu. Lawan Habibnya masih yang wae. Kalau mati susah mantan muhibbin itunya kayak. Saudara-saudara sekalian, tak ada lagi mengatakan ini ada yang kadang-kadang yang bicara begitu kiai lagi ngakunya kayak NU lagi malu-maluin kayak nggak pernah ngaji kiai. Jadi terlalu banyak bergaul dengan bahagia akhirnya kayak gitu, ilmunya hilang. Ada yang mengatakan saya bagus nggak tahu menahu, saya mah nggak ikut-ikutan bimbang masalah nasab, nggak ikut-ikutan. Kenapa sampean nggak ikut-ikutan, kata saya. Yang masalah itu kan, masalah itu panjangan iman, bukan. Ini bukan masalah saya, ini bukan masalah iman, ini masalahnya Rasulullah. Sampean cinta nggak pernah kanjeng Nabi? Sampean umat kanjeng Nabi bukan? Ada sesuatu yang berkaitan kanjeng Nabi dianggap penting sejak kapan sampai punya akidah seperti itu? Sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu penting. Makanya muludan waladaya lidulidatan wa maulidan fahuwa mauludun, jadi muludan asalnya dari walada, miladatun asalnya dari wildatun, usus wildatun itu usus wildah, usus yang menyambung perutnya ibu dengan perutnya anak ketika anak itu dikandung di dalam perutnya ibu. Jadi anak pada waktu dikandung di perutnya ibu itu makannya tidak melalui mulut tapi melalui usus. Usus ini disebutnya usus wiladah. Apa usus wildah? Usus wildah, makanya ketika disebut wiladatun itu maka hakikatul lughawiyah menunjukkan zamanul wiladah. Zaman wiladah itu kapan? 9 bulan. Zaman ketika anak membutuhkan usus wildah untuk penyaluran makanan. Ini namanya zamanul wiladah. Ini namanya zaman ketika anak butuh usus wildah untuk menyalurkan pangan, biasanya 9 bulan. Ketika anaknya lahir, maka usus wildahnya diputus oleh Allah, kadang-kadang diputus sama dokter. Satu nyambung ke perut ibunya, nomor 2 nyambung ke pusar anaknya, akhirnya tambah kering, copot sendiri, akhirnya jadi puputan. Lah karena begitu lahir anak itu sudah tidak membutuhkan usus wildah. Kenapa? Karena ketika anak lahir makannya sudah melalui mulut, netek nyusu ke ibunya. Maka di sini sebutnya inqita'ul wiladah. Yaitu adalah proses terputusnya kehidupan wiladah. Kenapa? Karena ketika anak lahir tidak ada hubungannya dengan usus wildah, karena tidak butuh lagi usus wildah. Tapi makannya sudah melalui mulut, maka ini namanya inqita'ul wiladah. Lah, inqita'ul wiladah ini yang disebut hakikatul lughawiyah, tetapi kadang-kadang difahami ku masyarakat Cinangka wiladatun. Sehingga wiladatun kalau dibuka kamus artinya melahirkan. Padahal wiladatun
hakikatul lughawiyah menunjukkan zamanul wiladah selama 9 bulan yang disebut oleh panjenengan wiladatun, itu maksudnya inqita'ul wiladah secara hakikatul lughawiyah. Maka wiladatun yang dimaksud inqita'ul wiladah ini namanya hakikatul adiyatul lughawiyah. Sudah berhubungan dengan arti. Model begini Mbak Ali mengumat saja. Kalian kan belajar balaghah, belajar ilmu istiqaq, belajar badi', belajar bayan, belajar nahwu sharaf, belajar ilmu mantiq. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian seperti itu. Makanya maulid itu apa? Di dalam ilmu istiqaq yang namanya maulid itu adalah sifatnya jasad, jasmania. Jasad. Mauludun, anak kecil dilahirkan, jasad. Walidun, orang tua, jasad. Wildatun, usus, jasad. Sifatnya fisik. Maka ketika kita semua mengistilahkan maulid Nabi dengan maulid dari pecahan lafaz walada wa lam dal, maka secara ilmu istiqaq berkaitan ada makna sifatun lazimah, sifat yang tetap, yaitu makna fisik. Jadi kelahirannya Rasulullah secara fisik. Jadi kalau non fisik sebetulnya tidak boleh masuk di maulid. Tapi nyatanya, kalau kalian lihat seperti Al-Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, kitab Al-Maulidul Barzanji itu menulis tentang masalah maulidnya Kanjeng Nabi bukan sekedar yang fisiknya saja, tapi non fisik disebutkan. Ini artinya apa? Mahabbatan li Rasulillah, cinta kepada Kanjeng Nabi. Apa? Kasratul ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah, yaitu adalah menganggap penting segala sesuatu yang berkaitan dari Kanjeng Nabi, dianggap penting. Jadi kalau semua masalah nasabnya Kanjeng Nabi jangan bilang nggak penting, ente jadi umatnya bilang nggak penting, munafik. Makanya di dalam kitab Maulid Barzanji ada nasab tidak? Nasabnya Kanjeng Nabi ayat deh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai bin Abdul Manaf terus ada kan? Nasabun tasibul ula bihulahu qad latat anujumaha jawza'u, disebutkan nasab Kanjeng Nabi. Sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi itu penting, termasuk nasabnya Kanjeng Nabi penting, dan itu harus dimiliki oleh akidahnya umat Islam. Barang siapa yang menganggap sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi tidak penting, dia perlu nifaq, di dalam hatinya ada titik kemunafikan. Orang bilang enggak ada orang begitu ngaku kiai, lagi kiai mana ngaku pensiun aja dari kiai ini. Saudara-saudara, coba sahabat itu mencatat sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, dikumpulkan dalam satu riwayat Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi di dalam kitabnya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Subhanallah. Bagaimana Kanjeng Nabi makan, bagaimana Kanjeng Nabi ngunyahnya berapa kali. Sampai ngunyahnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kata sahabat mengatakan Kanjeng Nabi kalau lagi tenang itu ngunyah sampai 37 kali. Minimal sampai 17 kali. Beda dengan orang Cina, makan kagak dikunyah lagi, langsung ditelan aja kayak ular. Masya Allah, pantesannya tebal sudah cepat saatnya. Untung mangkoknya nggak ditelan. Masya Allah. Bagaimana cara Kanjeng Nabi ngunjuk, bagaimana cara Kanjeng Nabi minum, bagaimana cara Kanjeng Nabi pakai sandal. Sandalnya Kanjeng Nabi gimana sih? Kanjeng Nabi bagaimana caranya pakaian Kanjeng Nabi warna naon, sarungnya warna naon, gimana cara pakai sarungnya, gimana pakai celana, gimana pakai gamis. Kanjeng Nabi yang disukai minyak wanginya naon. Maya ta'allaq bi Rasulullah itu penting. Harus ngerti Rasulullah itu senangnya apa. Ini adalah kajian tasawuf yang kata Al-Imam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, at-taqarrub lazim bit-taraqqub. Jangan cuma ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi harus taraqqub, meniti-niti kesenangan Allah apa, yang tidak disukai oleh Allah apa. Ini yang penting, taraqqub. Kalau Anjan dekat dengan Buya Yusuf, jangan cuma dekat ngumpul, dia apa namanya? Diteliti nih Buya Yusuf ini senangnya apa, rokoknya apa, kopinya apa. Ini kira-kira nih Bu Sabas ini lapar apa enggak, masa orang lapar-lapar kia, di pasiennya cuma tisu mukul.
contoh tersinggung. Lalu sudah. Nah ini saudara-saudara sekalian, ini namanya tarakub di dalam ilmu tasawuf. Maka saudara-saudara sekalian, itu namanya maya ta'alaku bi Rasulillah. Bagaimana Rasulullah itu pakai sisir, bagaimana Rasulullah rambutnya, bagaimana Rasulullah sholat, sifatu sholati Rasulillah, wa sifatu jinabati Rasulillah, sifatu wudu'i Rasulillah, dicatat sadaya. Sampai bagaimana kanjeng Nabi BAB, bagaimana kalau buang air kecil, bagaimana ceboknya, bagaimana bergaul dengan istrinya, menggauli istrinya, bagaimana junubnya, dicatat sadaya. Itu sahabat mukatharatul ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sangat memperhatikan, menganggap penting sesuatu yang berkaitan dengan kanjeng Nabi, walaupun itu uban. Sahabat apa uban kanjeng Nabi? Itu saking cintanya sahabat Rasulullah. Rasulullah pada waktu umur sekian itu ubannya ada sekian. Rasulullah pada waktu meninggal dunia ubannya tidak lebih daripada sekian. Pada seorang kekasih yang paling dicintai, apa saudara? Jadi kalau ente mengatakan masalah yang berkaitan dengan kanjeng Nabi khususnya nasab dianggap tidak penting, munafik. Kalian semua jangan ngaku umat kanjeng Nabi. Apalagi nasabnya kanjeng, apalagi nasabnya kanjeng Nabi. Kalau pakai sandalnya saja dicatat, kalau ubannya saja diperhatikan, komo dari nasab mulianya baginda Rasulullah. Ada orang yang mencangkokkan nasab dengan kanjeng Nabi, ada orang ngaku jadi Rasulullah. Kita sebagai umat Islam khususnya ulama ini wajib memverifikasi ini orang benar atau betul. Ini namanya umat Islam. Kalau sumpah nggak ada buktinya, seperti yang tadi disebutkan oleh Imaduddin, menet blong mana blong, menet blong blang blong blang blong kosong blong, nasabnya nasab blang bling blong. Kemudian apa yang diandalkan? Sebetulnya orang Banten dan orang Cirebon ini tidak begitu muluk-muluk. Udah kalau sudah sebagai umatnya baginda Rasul pun sudah mulia. Betul apa betul? Nggak usah ngaku-ngaku jadi cucunya, udah jadi umatnya Rasulullah, berlomba-lomba dalam kemuliaan akhlak, kemuliaan sifat dan tingkah laku. Jangan lantas nggak ada buktinya ngaku-ngaku, ngamuk-ngamuk ya, di anjing-anjing, dicurut-curut. Ini siapa yang anjing, siapa yang curut tuh? Lalu saja, mudah-mudahan semua ada manfaatnya. Karena saya ini lagi nggak begitu sehat, insyaallah nanti kalau ada waktu yang lain mudah-mudahan saya bisa memberikan satu informasi kekinian tentang masalah berkaitan dengan nasab. Saya dengan Ki Imaduddin hanya membuka, ya, di Indonesia hanya membuka. Kalian teruskan perjuangannya diterusin ya. Insya Allah kalau Banten dengan Cirebon sudah mulai bangkit, insya Allah Indonesia akan bergetar. Jadi maka dari itu semua demi anak cucu kita, karena Allah sudah wa yurikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah sudah menunjukkan ayat-ayatnya, semoga kalian bisa berpikir. Jangan sampai ayatnya Allah sudah dimunculkan kalian tidak pernah berpikir. Betul? Jadi bagaimana itu Ba'alwi sudah tahu semua, sampai tingkatnya yang berkaitan dengan jadwal sendiri itu nggak bisa dihusnudon, gara-gara husnudon akhirnya jadwalnya begitu. Lalu sendiri, makanya kita nih sebagai orang Indonesia harus kuat menghadapi Ba'alwi, harus kuat dan harus tegas, harus kuat dan harus tegas, bukan karena benci tapi harus tegas, karena mereka itu kalau dilihat dari genetika Yahudi Ashkenazi itu ternyata pernah membuat kehancuran ada di Eropa, pernah membuat kehancuran yang ada di Irak, mengaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi nyatanya Syiah Ismailiyah, termasuk yang ada di Irak, termasuk yang ada di Mesir dan ada di Afrika, termasuk ada di Hadramaut. Mereka itu Syiah Ismailiyah tapi taqiyah, karena waktu itu taqiyah itu menyimpan diri, mengkamuflasekan diri seolah-olah mereka bukan Syiah, seperti ahli sunnah wal jamaah.
itu adalah ternyata mereka itu adalah keturunan daripada Maimun Al-Qaddah. Maimun Al-Qaddah ini adalah seorang Yahudi hidup pada waktu zamannya Said Ismail bin Said Ja'far Shadiq untuk meraup keuntungan politik atas nama Said Ismail dengan cara mencangkokkan nama anak cucunya, mendoktrin anak cucunya bahwasanya anak cucu saya kalau seumpama punya anak dikasih namanya disamakan dengan anak cucunya Said Ismail. Kelak di masa yang akan datang yang dianggap cucunya Rasulullah bukan anaknya Said Ismail tapi anak saya. Itu kata orang Yahudi itu. Dan ternyata buktinya sampai juga ada di Banten dan di Cirebon. Mudah-mudahan kita semua rakyat Indonesia ketika bersatu mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi mereka semua ya. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.